Perkenalkan, kami dari Komunikasi Angkatan 2021, yang mana video kali ini kami akan memenuhi tugas UAS Komunikasi Lintas Budaya mengenai saya Rahman Putra Ramadan. Saya Melika Tiga. Saya Teresa Dewi. Saya Angini Zohara. Selamat menyaksikan. Aku Rahman Putra Ramadan Saya Melika Tiga. Aku Angini Zohara. Saya Tristan Ayu Udayani. dengan NIM 21011100109 Dengan NIM 2101110113. Dengan NIM 21030101372. Dengan NIM 2101110985. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang perkembangan kebudayaan adat Minangkabau. Nah, jadi jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya. Baiklah teman-teman, kali ini aku bakalan ngejelasin tentang perkembangan adat kebudayaan Minangkabau. Nah, berdasarkan historis, budaya Minangkabau ini berasal dari Luhak Nantigo yang kemudian menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, timur, dan utara, dan juga selatan dari Luhak Nantigo. Saat ini wilayah budaya Minangkabau meliputi Sumatera Barat, bagian barat, Riau, yaitu Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, pesisir barat Sumatera Utara, lalu bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu atau Mukomoko, bagian barat daya Aceh, barat daya Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Budaya Minangkabau ini pada mulanya bercorakkan budaya animisme dan Hindu-Buddha. Kemudian sejak kedatangan para reformis Islam dari Timur Tengah pada akhir abad ke-18, yaitu rujukan adat dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam ini dihapuskan nih teman-teman. Nah, para ulama yang dipelopori oleh Haji Piobang, Haji Miskin, Haji Sumanik mendesak kaum adat untuk mengubah pandangan budaya Minang yang sebelumnya banyak berkiblat kepada budaya animisme dan Hindu-Buddha nih teman-teman, untuk berkiblat kepada tentunya syariat Islam. Nah, budaya menyambung ayam, mengadu kerbau, berjudi, minum tua diharamkan dalam pesta-pesta adat masyarakat Minang. Nah, terus seiring berkembangnya zaman, reformasi budaya di Minangkabau ini terjadi setelah Perang Padri nih, yang berakhir pada tahun 1837. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian di Bukit Marapalam antara alim ulama, tokoh adat, dan cedia pandai atau cerdik pandai. Nah, mereka ini bersepakat untuk mendasarkan adat budaya Minang pada syariat Islam. Kembali lagi seperti tadi ya teman-teman, kepada syariat Islam. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah adagium yang berbunyi adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah. Nah, syarak mengatur adat memakai yang artinya adat bersendikan kepada syariat. Syariat ini bersendikan kepada Al-Quran. Nah, sejak reformasi budaya di pertengahan abad ke-19, pola pendidikan dan pengembangan manusia di Minangkabau berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sehingga sejak itu setiap kampung di Jorong Minangkabau memiliki masjid, surau. Lalu selain surau yang ada di tiap-tiap lingkungan, pemuda Minangkabau yang beranjak dewasa diwajibkan untuk tidur di surau. Nah, tentunya untuk mendalami ilmu-ilmu agama yang sesuai dengan syariat Islam nih teman-teman. Di surau ini selain belajar mengaji seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mereka juga ditempa latihan fisik seperti ilmu bela diri, apalagi ilmu bela diri seperti pencak silat. Nah, mungkin itu perkembangan dari kebudayaan Minangkabau. Hingga sekarang budaya Minangkabau ini masih saja berkembang pesat nih, terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, apalagi tentunya dengan adanya budaya Minangkabau ini, maka semakin banyak nih budaya-budaya yang terdapat di Indonesia, negara kita Indonesia. Nah, maka dari itu makin beragam budaya dan adatnya, maka semakin kaya juga
negara tersebut. Mungkin itu nih teman-teman perkembangan dari kebudayaan Minangkabau. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Nah, maka dari itu cukup sekian dari saya. Langsung saja kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pola komunikasi Minangkabau dalam keluarga. Next video ya. Pola komunikasi Minangkabau dalam keluarga. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keluarga Minangkabau menjadi subjek dalam penelitian ini, selalu berkomunikasi dengan berbagai macam cara, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, selain itu, keluarga Minangkabau juga memiliki pola komunikasi yang intens dan memiliki kualitas yang sangat baik, walaupun pertemuan antar keluarganya hanya di malam hari dan hari libur saja. Hal ini terlihat dari cara orang tua memberikan nasihat, teguran, atau hanya sekedar bermain dengan anak yang tidak memperlihatkan figur yang berkuasa, melainkan mereka memperlihatkan figur yang mengayomi, melindungi, dan serta menyayangi anaknya. Pola komunikasi dalam keluarga Minangkabau tidak hanya terjadi satu arah, tetapi ke segala arah. Dan hal ini sesuai dengan model komunikasi dalam keluarga yang dikemukakan oleh Jamara 2004. Ini mencakup dengan 3 model komunikasi. Yang pertama yaitu stimulus respon, yang kedua model ABS, yang ketiga model interaksional. Ketiga model komunikasi tersebut digunakan dalam komunikasi sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Ada kalanya orang tua memberikan dorongan atau stimulus kepada anak yang bertujuan untuk memperoleh respon yang diinginkan oleh orang tua. Sebagai contoh, orang tua dalam keluarga Minangkabau terkadang menjanjikan kepada anaknya sesuatu agar anaknya mau rajin belajar. Dalam hal ini, orang tua memberikan stimulus untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari anak. Lalu, dalam keluarga ini, orang tua juga membiasakan anaknya untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan keinginan mereka. Walaupun belum tentu orang tua tersebut memenuhi keinginan anak. Hal ini merupakan salah satu bentuk model pola komunikasi model ABX. Keluarga ini juga sering terjadi bertukarnya pikiran, saling bercerita, bahkan bermain bersama anak dengan orang tua dengan orang tua, maupun anak dengan anak, di mana hal ini sesuai dengan model komunikasi interaksional, di mana sesama anggota keluarga sama-sama aktif, kreatif dalam berkomunikasi. Nah, setiap komunikasi yang terjadi dalam keluarga menjadi subjek penelitian. Selain bertujuan untuk saling berinteraksi antar anggota keluarga, juga bertujuan untuk mengajarkan anak dalam keluarga berbagai hal dan menjadi lebih mandiri. Hal ini terlihat ketika orang tua mengajari anak-anaknya, misalnya membersihkan kamar, mencuci piring, setelah makan, mandi, mencuci baju, dan lain sebagainya. Orang tua mengajari anak-anaknya dengan bahasa dan menggunakan contoh yang mudah dimengerti oleh anak-anak, dengan harapan anak-anak dapat melakukan atau paling tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi dalam melakukan hal tersebut, orang tua juga menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak. Nah, berdasarkan penelitian bahwa nilai-nilai budaya dan sifat Minangkabau yang tidak etnis namanya diterapkan di dalam keluarga menjadi subjek penelitian. Keluarga tersebut hanya menaruhkan sebagian saja dan hanya mendasar dalam nilai agama, terutama agama, dengan alasan bahwa isi dari nilai-nilai budaya dan sifat-sifat etnis Minangkabau semuanya mendasarkan pada nilai-nilai agama. Selalu mengajari anak-anak mereka sholat, mengaji, berbagai macam hal yang ada dalam agama, dengan harapan anak-anak mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Aku akan membahas mengenai sejarah perkembangan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Untuk penjelasan lebih lanjut lagi, simak videonya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal mula Sumatera Barat dan juga makna dari kata Minangkabau. Yang mana Sumatera Barat adalah provinsi yang mempunyai sejarah panjang, di mana setiap sejarahnya itu mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Sejarah ini bermula pada masa Kerajaan Aditya Warman yang merupakan tokoh penting di Minangkabau, seorang raja yang tidak ingin disebut sebagai seorang raja dan pernah memerintah di Pagaruyang, di daerah pusat Kerajaan Minangkabau.
Aditya Warman adalah seorang raja yang berjasa memberikan sumbangsih bagi alam Minangkabau. Selain itu, beliau juga orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintahan Raja Aditya Warman, tepatnya pertengahan abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan dunia luar, khususnya itu Aceh. Karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif itulah, melalui kegiatan ekonomi masyarakat, akhirnya mulai berkembang nilai baru yang menjadi landasan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Agama Islam sebagai nilai baru tersebut berkembang di kalangan masyarakat dan berangsur-angsur mendominasi masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi oleh agama Buddha. Selain itu, sebagian kawasan di Sumatera Barat, yaitu pesisir pantai barat, masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyuang. Maka dari itu, melirik sejarah singkat Minangkabau, yang mana Minangkabau itu merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Sunggayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa tersebut awalnya merupakan tanah lapang, namun karena adanya isu yang berkembang bahwa Kerajaan Pagaruyuang itu akan diserang oleh Kerajaan Majapahit dari Provinsi Jawa, maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau tersebut mewakili perperangan kedua kerajaan. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian, maka muncul kata Manangkabau, yang selanjutnya dijadikan nama nagari atau desa tersebut. Upaya penduduk setempat mengenang peristiwa bersejarah tersebut, penduduk Pagaruyung mendirikan sebuah rumah loteng di mana atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Menurut sejarah, rumah tersebut didirikan di batas tempat bertemunya pasukan Majapahit yang dijamu dengan hormat oleh wanita cantik Pagaruyung. Yang dimana teman-teman bisa lihat sendiri juga kalau misalnya kalian ke Sumatera Barat, khususnya itu Bukit Tinggi, Padang, pasti udah nggak asing lagi melihat rumah-rumah adat yang memiliki tanduk di masing-masing sudut-sudut dari atap lotengnya tersebut. Nah, tanduk tersebut diibaratkan sebagai tanduk kerbau, yang mana itulah yang sudah dijelaskan tadi karena adanya adu kerbau antara Kerajaan Majapahit dan juga yang masyarakat dari Minangkabau. Nah, selanjutnya untuk situasi masyarakat saat itu umumnya hidup dengan cara berdagang, bertani sawah, hasil hutan, dan mulai berkembang menjadi pertambangan emas. Sedangkan transportasi yang digunakan untuk menuju dataran tinggi Minangkabau adalah dengan menggunakan kerbau. Alasannya tersebut pasti ada ya mana alasan menggunakan kerbau karena agama yang dipercayai pada waktu itu diajarkan untuk menyayangi binatang gajah, kerbau, dan lembu. Karena ajaran tersebut mereka menggunakan kerbau sebagai masyarakat dengan adu kerbau. Terbukanya Provinsi Sumatera Barat terhadap dunia luar menyebabkan kebudayaan yang semakin berkembang oleh bercampurnya para pendatang. Jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah yang menyebabkan persebaran penduduk ke berbagai lokasi Sumatera Barat. Sebagian menyebar itu ada yang ke selatan dan sebagian ke bagian utara dan barat Sumatera. Jatuhnya Kerajaan Pagaruyuang dan terlibatnya negara di Belanda di Perang Padri menjadikan daerah pedalaman Minangkabau menjadi bagian dari Pax Nederlandica yang oleh pemerintah Hindia Belanda. Sampailah awal kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945, daerah Sumatera Barat itu digabungkan dalam Provinsi Sumatera yang berdomisili di Bukit Tinggi. Tahun 1945, Provinsi Sumatera mengalami perpecahan menjadi 3 kawasan, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tengah yang mencakupi Sumatera Barat, Jambi, dan juga Riau. Tentang tradisi Minangkabau. Next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trisan Ayu Ildayani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 tradisi di Minangkabau. Yang pertama yaitu ada Bataga Penghulu. Setiap suku di Minangkabau memiliki penghulu suku atau yang disebut dengan datuk. Setiap pengantin pemimpinan kaum maka diadakan upacara pengangkatan yang disebut Bataga Penghulu. Yang kedua, yaitu adalah Balimau. Balimau setiap menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Minangkabau menggelar tradisi mandi membersihkan diri yang disebut dengan Balimau. Yang ketiga, yaitu ada Turun Mandi. Turun Mandi adalah upacara turun mandi, salah satu upacara tradisi masyarakat Minang yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia. Nah, yang keempat yaitu adalah makan bajamba. Makan bajamba ini adalah merupakan makan bersama yang dilakukan pada besar Islam. Nah, yang 5, Tabuik. Tradisi Tabuik yang salah satu ini tidak asing lagi di masyarakat Indonesia yang dilakukan pada setiap tanggal 10 Muharram
Di kota Pariaman, tabui sendiri merupakan istilah untuk mengusung jenazah yang dibawa selama proses upacara. Nah, sekian video dari saya. Sampai jumpa, see you, bye-bye. Terima kasih. Makasih. Matur nuwun. Dima bumi dipijak, Di sinan langit dijunjung. sampai jumpa.